Di video kali ini, saya mau buat bikang mawar berserat halus, lembut dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 800 ml santan kental. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Lalu tambahkan 1 helai daun pandan. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Tujuan dimasak sampai mendidih supaya nanti kue bikang mawarnya tidak mudah basi. Setelah pinggirannya mulai mendidih seperti ini, kemudian angkat. Selanjutnya siapkan wadah. Lalu masukkan 200 gram tepung beras setara dengan 20 sendok makan, 200 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 20 sendok makan, 40 gram tepung tapioka setara dengan 4 sendok makan. Tepung tapioka bisa diganti dengan tepung kanji. 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan santan yang masih panas, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk santannya pastikan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, karena kalau sekaligus kita masukkan, adonannya bisa setengah matang. Jika adonannya setengah matang, nanti setelah dimasak tidak akan menghasilkan serat yang bagus ya teman-teman. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, bagi adonan menjadi 2 bagian, yang satu bagian 1/4 bagian dan yang satu bagian 3/4 bagian. Kemudian yang 1/4 bagian tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan warna merah tua. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk yang 3/4 bagian, siapkan setengah sendok teh pemutih makanan, lalu larutkan dengan sedikit adonan. Aduk-aduk sampai pemutih makanannya larut, kemudian masukkan ke dalam adonan. Nah, untuk pemutih makanan opsional, pemutih makanan saya beli di toko bahan kue. Aduk-aduk sampai rata, setelah rata sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 1 sendok makan garam, kemudian larutkan dengan 100 ml air, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang. Ini kita panaskan sampai benar-benar panas dan mengeluarkan sedikit uap halus. Untuk mengetes kepanasan cetakan, percikan air. Apabila airnya jalan seperti ini atau berbunyi cas, berarti sudah benar-benar panas. Lalu kita olesi dengan air garam yang sudah kita buat tadi. Lalu biarkan sekitar 2 menit sampai benar-benar panas kembali. Kemudian masukkan adonan putih, kita masukkan setengah bagian. Setelah setengah bagian, lalu masukkan sebanyak 2 sendok makan adonan merah. Ini kita isi sampai 3/4 bagian karena nanti saat dipanggang atau dimasak akan mengembang. Setelah seratnya sudah mulai muncul seperti ini, lalu kecilkan apinya supaya nanti bawahnya ini tidak gosong. Nah, ini permukaannya sudah benar-benar mengering, tandanya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita taruh di atas lap yang basah. Lalu biarkan dulu seperti ini sampai dingin minimal hangat. Kemudian keluarkan bikang dari cetakan. Nah, ini bikangnya sangat berserat cantik, bawahnya juga tidak gosong. Supaya kue bikangnya berserat halus, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakannya sudah harus benar-benar panas ya teman-teman, harus benar-benar panas. Nah, untuk pemanggangan berikutnya, kita lakukan dengan hal yang sama, yaitu kita panasi dulu cetakannya ini menggunakan api sedang. Kita panasi sampai benar-benar panas. Setelah benar-benar panas, lalu kita olesi air garam. Kemudian biarkan dulu sekitar 2 menit sampai dia kembali benar-benar panas. Setelah 2 menit,
masukkan adonan putih setengah bagian ke dalam cetakan. Lalu masukkan adonan merah sebanyak 2 sendok sayur. Ingat jangan diisi sampai penuh, cukup sampai 3/4 bagian. Lalu masak tetap menggunakan api sedang. Setelah seratnya mulai muncul seperti ini, kecilkan apinya supaya nanti bawahnya ini tidak gosong, matangnya sempurna. Setelah permukaannya mengering, ini sudah benar-benar matang. Kemudian kita angkat, lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Selanjutnya ini siap kita bentuk. Selanjutnya siapkan 1 tutup botol, kemudian taruh di bagian tengah, agak tekan sedikit. Lalu kita potong. Di sini saya potong pinggirannya menjadi 8 bagian. Setelah selesai dimekarkan seperti ini, lalu kita taruh di atas kertas bikang. Untuk kertas bikangnya saya beli di toko bahan kue. Satu resep ini jadi 17 biji ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue selesai dibentuk. Nah, ini dia kue bikang mawarnya sudah jadi. Supaya kue bikang mawarnya berserat halus seperti di video, pastikan cetakannya harus super duper panas ya teman-teman. Kue bikang mawar ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, cukup diaduk-aduk, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, super gurih, manisnya pas, teksturnya ini sangat empuk dan lembut. Supaya kuenya tetap empuk dan lembut sampai keesokan harinya, pastikan setelah dingin langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.